Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Sosiologi semester 1 kelas 11. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah ada yang tidak berangkat pada pagi hari ini? Masuk semua? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, setelah minggu kemarin kita belajar tentang struktur sosial, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang diferensiasi sosial. Jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama adalah supaya kalian mampu mengidentifikasi diferensiasi sosial yang ada di lingkungan atau masyarakat sekitar kalian. Kemudian tujuan yang kedua adalah supaya kalian mampu membedakan berbagai macam perbedaan diferensiasi sosial yang ada di masyarakat sekitar kalian. Nah, hari ini yang pertama kita adalah akan membahas mengenai pengertian diferensiasi sosial. Yang kedua kita akan belajar tentang ciri diferensiasi sosial. Dan yang ketiga adalah kita akan belajar tentang bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Oke, akan kita mulai ya. Diferensiasi sosial, kalau kita lihat dari namanya, diferensiasi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu apa? Different, ya, yang artinya berbeda. Jadi berbeda atau perbedaan di dalam masyarakat itu pada dasarnya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah vertikal, yang kedua adalah horizontal. Jadi diferensiasi sosial, perbedaan sosial ini adalah perbedaan yang merujuk pada penggolongan masyarakat yang bersifat horizontal atau sejajar atau setara. Jadi tidak ada tingkatan atas dan bawah di dalam diferensiasi sosial. Berbeda kalau dengan yang perbedaan secara vertikal atau stratifikasi sosial, itu ada tingkatan. Jadi ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Kalau diferensiasi sosial berarti tidak ada, semuanya setara. Oke, paham? Oke, nah selanjutnya kita akan belajar tentang ciri diferensiasi sosial. Jadi Ibu akan tulis di sini, yang pertama adalah ciri. Ciri diferensiasi sosial ini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah ciri fisik. Kemudian yang kedua adalah ciri sosial. Yang ketiga adalah ciri budaya. Nah, yang pertama adalah ciri fisik. Ciri fisik itu bisa kita lihat dari luar. Ciri fisik merupakan ciri biologis bagaimana seseorang itu terlahir secara genetis. Nah, ciri fisik itu bisa kita lihat dari luar, tadi seperti warna kulit, tinggi badan, warna mata, bentuk rambut, warna rambut, seperti itu ya. Jadi ciri fisik itu juga disebut sebagai ciri fenotip. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ciri sosial. Ciri sosial ini adalah mengenai peran dan status seseorang di dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah ciri budaya. Ciri budaya itu adalah perbedaan pandangan hidup dan perbedaan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Jadi sudah paham ya, ada 3 ciri diferensiasi sosial. Fisik, kemudian ada sosial, kemudian ada budaya. Oke, dicatat ya di buku kalian masing-masing. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Jadi tadi diferensiasi sosial itu perbedaan yang secara sejajar, setara. Tidak ada tingkatan. Nah, di sini bentuknya kita akan membahas ada 6 bentuk diferensiasi sosial. Yang pertama adalah diferensiasi ras. Ras itu apa? Ras itu merupakan pengelompokan manusia berdasarkan ciri fisik tertentu yang dapat dilihat dari luar, ciri fisik genotip tadi. Contohnya ras itu ada secara umum ya, secara umum itu ras itu ada 3. Yang pertama Kaukasoid, Mongoloid, dan Negroid.
Setelah itu masih ada sub-subnya yang lain atau tingkatan-tingkatan di bawahnya. Tapi yang paling utama adalah 3, Kaukasoid, Mongoloid, dan Negroid. Nah, kalau yang Kaukasoid itu adalah orang berkulit putih atau orang Eropa, orang Amerika, Kanada, seperti itu, yang berkulit putih, kemudian berambut pirang, contohnya ya. Tapi juga bisa berambut coklat atau berambut gelap. Tapi yang secara umum, orang Kaukasoid itu disebut sebagai orang kulit putih. Kemudian, ras Mongoloid itu adalah ras Asia atau ras kebanyakan atau ras Asia. Kemudian, jadi ras Mongoloid itu adalah ras yang paling banyak berada di Asia. Contohnya adalah Cina, Jepang, kemudian Indonesia, Malaysia, Vietnam itu juga merupakan ras Mongoloid. Kalau Indonesia sendiri merupakan ras Malayan Mongoloid. Kemudian ras Negroid yang ketiga itu adalah ras kulit hitam yang banyak mendiami Afrika, benua Afrika. Oke, jadi kemudian bentuk diferensiasi yang kedua itu adalah diferensiasi suku bangsa atau etnis. Jadi etnis itu kalau kita lihat di Indonesia itu memiliki banyak suku bangsa dan etnis. Ini yang menyebabkan Indonesia itu disebut juga sebagai negara yang majemuk. Nah, contohnya itu apa etnis? Itu misalnya adalah Jawa, kemudian Sunda, kemudian Dayak, seperti itu ya, itu disebut sebagai suku bangsa. Kemudian yang ketiga itu adalah diferensiasi berdasarkan pekerjaan. Jadi, diferensiasi berdasarkan pekerjaan itu contohnya adalah misalnya ayahnya Safira itu bekerja sebagai guru. Kemudian ayahnya Nanda bekerja sebagai apa? Sebagai karyawan. Nah, jadi tidak ada perbedaan di antara kedua profesi tersebut. Jadi semua profesi itu dianggap sebagai sama, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Kecuali kalau misalnya adalah level manajerial di dalam perusahaan, ada bos, kemudian ada karyawan, itu berarti ada tingkatan. Tapi kalau profesi yang berbeda itu tidak ada tingkatan. Jadi semuanya sama. Paham ya? Nah, kemudian adalah bentuk diferensiasi yang keempat adalah diferensiasi berdasarkan klan. Klan itu adalah sebuah kelompok manusia yang berdasarkan pada turunan satu nenek moyang tertentu. Nah, di Indonesia sendiri itu kebanyakan klan itu bisa dilihat di suku Batak, kemudian suku Minangkabau ya. Jadi klan itu ada 2 ciri. Kalau suku Minangkabau itu berdasarkan klan keturunan, garis keturunan ibu. Kalau yang suku Batak itu dari garis keturunan ayah. Jadi mereka memiliki nama keluarganya masing-masing. Itu disebut sebagai klan. Kemudian yang kelima adalah bentuk perbedaan agama ya. Jadi agama sendiri di Indonesia itu ada 6. Ada yang hafal? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, coba. Ya, betul sekali. Jadi agama itu adalah pengelompokan manusia berdasarkan pada sesuatu yang dianggap sebagai sakral dan suci, dan mengelompokkan sekelompok manusia itu dalam sebutan umat. Jadi satu umat itu mempercayai keyakinan yang sama, keyakinan kepada Tuhan, kepada kitab suci yang sama, itu disebut sebagai umat. Ada 6 tadi agama di Indonesia, dan semuanya secara administratif, secara hukum itu sejajar, sama semua. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Oke, kemudian yang ke-6 itu adalah perbedaan jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin itu adalah perbedaan secara biologis bagaimana kita dilahirkan. Jadi
kita dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan itu adalah perbedaan jenis kelamin. Antara Safira dengan Roni itu berbeda jenis kelaminnya, laki-laki dan perempuan, tapi tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semuanya setara, sejajar, memiliki hak dan kewajibannya yang sama. Secara kehidupan berekonomi juga sama seperti itu. Kemudian secara administratif juga sama, dapat pendidikan yang sama, seperti hak seperti itu ya, pendidikan yang sama, kemudian seperti itu. Jadi antara laki-laki dan perempuan ini tidak ada yang lebih tinggi. Mereka bisa mendapatkan haknya secara adil. Jadi harus ada keadilan di antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Termasuk semua ke-6 jenis diferensiasi sosial tersebut. Jadi kita sudah belajar tentang bentuk diferensiasi sosial ya baru saja. Coba sebutkan. Namira coba. Tadi ada 6. Coba sebutkan semuanya. Dari yang 1 sampai 6. Iya. Iya, betul sekali. Nah, sekarang kalian semuanya dicatat, dirangkum di dalam buku kalian masing-masing supaya kalian lebih mudah untuk belajar, lebih mudah untuk memahami. Oke? Nah, kemudian coba Ibu akan bertanya, kalau Ibu punya teman namanya itu Leo, dia tingginya 190 cm, memiliki kulit putih, memiliki rambut pirang dan bermata biru. Itu bentuk perbedaan apa? Perbedaan ras, ya betul. Kemudian cirinya tadi berdasarkan ciri apa? Fisik, ya, ciri fenotip, betul sekali. Ciri fisik disebut sebagai ciri fenotip, betul. Jadi kalian sudah paham ya ciri dan bentuk tadi. Nah, jadi Ibu akan memberikan kalian tugas observasi sederhana, yaitu kalian silahkan melakukan observasi mengenai diferensiasi sosial yang ada di lingkungan kita, yang ada di lingkungan pondok ya. Contohnya adalah tadi perbedaan pekerjaan antara orang tua Safira dengan orang tua Namira misalnya, atau orang tua Nanda tadi. Kemudian perbedaan jenis kelamin. Jadi silahkan kalian itu menulis deskripsi hasil observasi kalian ke dalam satu lembar folio. Jadi kalian sebutkan perbedaannya apa saja, contohnya apa saja, dan kalian deskripsikan. Paham ya? Ini adalah salah satu jenis observasi sosial yang mini atau yang masih mudah dilakukan oleh kalian. Jadi nanti ini akan disebut sebagai proyek sosial di mata pelajaran sosiologi ini. Oke? Paham ya? Kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan ke Ibu kalau misalnya kalian masih belum paham mengenai tugas atau mengenai materi. Jadi minggu depan kita akan belajar mengenai perbedaan stratifikasi sosial, yaitu perbedaan yang secara vertikal. Hari ini kita sudah belajar tentang diferensiasi sosial, perbedaan yang secara horizontal atau sejajar. Jadi Ibu minta kalian untuk belajar dan membaca buku kalian masing-masing, dipelajari, dibaca, dipahami. Jadi minggu depan kita dapat belajar dengan lancar, dengan lebih mudah. Oke? Jaga kesehatan kalian masing-masing. Silahkan dipelajari bukunya. Kemudian silahkan dikerjakan tugasnya. Jika ada yang kebingungan silahkan bertanya kepada Ibu. Untuk pelajaran pada pagi hari ini kita cukupkan sekian. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.